慢慢相信他人随之感觉只叫难去叫难。Tanggal 6 Mei 2020, aku menjalani pemeriksaan rapid test dan hasilnya reaktif. Berikutnya akan saya sampaikan update data kasus yang kita catat sampai dengan hari ini. Perkenalkan, nama aku Maria Franciana, umur aku 25 tahun dan aku berprofesi sebagai seorang perawat. Saat ini kita menghadapi pandemi yang melanda seluruh dunia, yaitu coronavirus. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Tidak memandang status, bahkan petugas kesehatan yang merupakan garda terdepan sangat rentan terkena virus ini. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, mengalami sesak napas dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, mengalami batuk kering, mengalami sesak nafas, dan ada gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu mengalami diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ada ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, misalnya kita tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Lalu yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit tertentu, rokok, atau orang yang dengan daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, virus corona juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu,
Para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rapid test. Ini gunanya untuk mendeteksi antibodi kita, yaitu IgGM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Lalu yang pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan swab test atau tes PCR atau polymerase chain reaction untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Lalu pemeriksaan yang ketiga yaitu CT scan atau ronsen dada. Ini untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona. Namun, bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus lain. Karena hasil rapid test tidak menjamin 100% Anda terkena virus COVID-19. Jadi, alangkah lebih baiknya melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan swab tenggorokan atau PCR. Nah, sampai pada saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan Anda terinfeksi virus itu. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan sederhana. Yang pertama, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Yang kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian, buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Nah, untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk dalam kategori ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yang harus dilakukan ODP, OTG, PDP, yaitu melakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang ketiga, laranglah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Yang keempat, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Yang kelima, pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang berada bersama orang lain.
mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Semoga kita selalu sehat. Semangat! Setelah hasil pemeriksaan rapid reaktif, selanjutnya aku menjalani pemeriksaan swab tenggorokan sebanyak 2 kali. Dan ini cerita karantinaku. Hai guys, oke, sekarang kita mulai ya room tournya. Jadi ini pintu masuknya. Terus pertama pintu masuk, ini ada kamar mandi toiletnya. Enak sih, ada showernya juga. Terus ini ada kaca, tempat tidurnya double bed. Terus ini ada TV-nya. Buat teman-teman semuanya, stop stigma negatif terhadap rapid test reaktif, karena rapid test reaktif itu nggak berarti 100% dia terkena virus COVID-19. Jadi rapid test itu merupakan tahap awal atau tahap screening. Rapid test itu menangkap reaksi imun kita terhadap suatu virus. Jadi virus itu masuk ke dalam tubuh kita diserang, dan imun kita bereaksi. Nah, pas imun kita bereaksi itulah rapid testnya itu bakalan reaktif gitu. Dan hasil yang benar-benar 100% itu ya yang kita menunggu swab tenggorokan itu yang menyatakan benar 100%. Jadi please dukung teman-teman yang rapid testnya reaktif, karena mereka juga butuh doa dukungan dari orang-orang sekitaran mereka. Stop stigma negatif. Oke, teman-teman ikutin ya kegiatan aku selama karantina. Ya dibawa sukacita aja, dibawa happy aja, karena hati yang gembira adalah obat. Terima kasih semuanya. Hai teman-teman semuanya, jadi hari ini aku maskeran, enak banget. Ya udah, kita
jalanin hari dengan sukacita. Hari ke-7. Tetap semangat semuanya. Jadi ini aku karantina hari ke-8. Tetap sukacita semuanya. Bersyukur aja. Oke, ikutin aku ya hari ini. Jadi hari ini aku karantina hari ke-9. Jadi sisa 5 hari lagi aku karantina di sini, dan mohon doanya ya teman-teman semuanya, semoga nanti hasil rapid test dan hasil swab tenggorokannya bisa negatif dari COVID-19. Amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu agar semuanya bisa kembali normal, bisa kembali seperti sedia kala, dan kita juga bisa berkumpul kembali bersama orang yang kita sayangi. Tetap sukacita, karena gembira adalah obat. Aku bakal mempraktekkan menggunakan hand sanitizer. Terserah mau merek apapun. Ini aku juga ada ini yang satu merek C sama yang ini. Oh yang ini pakai spray ya. Pakai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sosok 3, 4 1, 2, 3, 4 juga 1, 2, 3, 4 ini dari tengah ke pinggir 3, 4
Ini terakhir. Jadi tangan kita udah kembali bersih. Jadi ini karantina hari ke-9 dan ini makan siang. Lucu banget, kayak gini warna pink. Jadi ini aku ada 2, kenapa? Karena satunya punya Kak Desi. Tadi Kak Desi nitipin sama Maria. Hai semuanya, jadi ini aku mau makan dulu ya. Oke. Mau makan semuanya, mau berdoa dulu. Selamat makan. Beli mocha dosel. Teman-teman semuanya, jadi sekarang udah tanggal 18 Mei 2020 dan ini udah hari ke-13 aku di karantina di ruang ini. Dan kemungkinan kalau nggak besok atau lusa aku bakal menjalani rapid test yang kedua. Dan mohon doanya teman-teman semuanya, semoga hasil rapid testnya bisa non-reaktif dan aku bisa kembali lagi ke rumah, bisa pulang. Oke, tetap semangat semuanya.